Baik, alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bismillah, baik Bapak Ibu, mahasiswa-mahasiswi, sebelum kita mulai, alangkah baiknya bila kita buka dengan lafal basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, cara kita pada kali ini adalah kuliah umum Dr. Academic Voice dengan tema menulis buku sejak bangku kuliah gitu. Sebelum saya serahkan ke Bu Lia dan Bu Nur Hidayah, alhamdulillah telah ke record dalam darah dalam tata tulis. Sebelumnya, kelas sebelumnya sudah menulis 3 buku yang berjudul Sebuah Seni Menjaga Bumi, Keterlibatan Pemuda dalam Perlindungan Masa Depan Lingkungan. Itu buku yang pertama. Buku yang kedua adalah Membela Keadilan dan Kebebasan Lingkungan, Suara Pemuda untuk Masa Depan. Yang terakhir adalah Living Sustainable, Keterlibatan Pemuda dalam Gerakan Keberlanjutan. Ini kelas yang sebelumnya, alhamdulillah kerjasama kolaborasi menulis buku Asosiasi Peneliti Studi Kalimantan APSK Official dan Politeknik Negeri Banjarmasin. Buku-buku terbaru dari APSK juga beberapa sudah rilis, bisa dilihat di flyer kayak gitu. Ini macam-macam ya, ada buku tentang keagamaan, ada buku tentang korupsi, hukum, ekonomi, dan seterusnya juga gitu. Dan kita punya buku trilogi Kalimantan atau Kalimantan Studies ya, tentang genealogi studi Kalimantan, blueprint Kalimantan, Borneo, urbanisasi, utopia, dan kiprah perempuan ya gitu. Kita emang mengangkat sesuatu yang lokal untuk ke dunia kayak gitu, sebagai Kalimantan Studies atau dekolonialisasi epistemologi atau kemandirian ilmu pengetahuan. Tanpa panjang lebar, selanjutnya adalah pengarahan dari beliau yang kami muliakan, beliau Ibu Lea Emilia Farida SEMM. Waktu dan tempat saya persilahkan Ibu. Terima kasih banyak Bapak Dr. Noval. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu Dr. Nur Hidayah selaku narasumber kita pada hari ini. Yang kami hormati Ibu Hajiah Nurul Qalbiah selaku Kaprodi D3 Akuntansi Poliban. Yang kami hormati Ibu Hikmahwati selaku dosen pengajar Sistem Manajemen Mutu. Yang kami hormati Bapak Dr. Noval dari Asosiasi Peneliti Studi Kalimantan yang selalu responsif mendukung kegiatan kami. Dan yang kami banggakan tentunya para mahasiswa peserta kuliah umum. Kami menyampaikan permohonan maaf Bapak dari Ketua Jurusan Akuntansi yang hari ini tidak bisa berhadir karena ada kegiatan di waktu yang bersamaan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam kegiatan kuliah umum hari ini dalam keadaan sehat dan tentunya harusnya penuh semangat ya. Mahasiswa tidak hanya dituntut ya untuk memahami teori, menyelesaikan tugas, tapi sebenarnya juga diharapkan bisa mampu menuangkan gagasan, pemikiran kritis, hasil refleksi ilmiahnya dalam bentuk karya tulis yang lebih luas.
Contohnya kita mau nulis buku. Menulis buku itu bukan hal yang mustahil. Justru masa perkuliahan ini adalah waktu yang tepat untuk menunjukkan kalian cara berpikirnya bagaimana sebagai mahasiswa, sudut pandang kalian sebagai mahasiswa, serta integritas ilmiah seorang mahasiswa. Melalui proses penulis, mahasiswa belajar bagaimana mengasah kemampuannya untuk berpikir kritis, menyusun argumen yang sistematis, menyampaikan ide secara runtut, dan bertanggung jawab. Kami berharap melalui kuliah umum ini, para mahasiswa kami mendapatkan motivasi, wawasan, dan bagaimana sih strategi praktis untuk mulai berani menulis, terutama membangkitkan rasa kepedulian ya terhadap lingkungan dan masa depan bumi kita. Semoga kegiatan ini menjadi titik awal lahirnya karya-karya inspiratif dari kampus kami. Dan akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Nur Hidayah atas kesediaannya berbagi ilmu dan pengalaman. Tentunya juga kepada pihak APSK yang senantiasa mendukung terselenggaranya kegiatan kami. Semoga apa yang kita peroleh hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan bernilai jariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih, Bapak. Baik, sama-sama Ibu. Terima kasih sekali apa pengarahannya dan motivasinya Ibu Lea. Eh, itu tadi eh, penyampaian dari Ibu Lea. Izin selanjutnya tes Ibu Nur Hidayah. Baik-baik. Eh, sebelum ke Bu Nur Hidayah, beliau lagi ke toilet bentar. Tadi izin. Oke, saya akan ngasih sedikit sedikit introduction lah, mukaddimah kayak gitu tentang ini udah berjalan dua 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 kali ya. Eh, seberapa penting sih acara kita dan seberapa penting sih menulis kayak gitu? Eh, kalau saya yang bicarakan pasti apa kurang afdol ya, kurang kurang sah kayaknya. Tapi kalau tokoh-tokoh besar di seluruh dunia yang berbicarakan, kita bisa aminin itu. Kayak gitu. Ada sastrawan besar di Mesir kayak gitu. Namanya Said Kutub. Ini sangat luar biasa. Alumni-alumni Al-Azhar, Miss, alumni Mesir kayak gitu. Bahwasanya satu peluru hanya bisa menembus satu kepala, tapi satu tulisan bisa menembus ribuan bahkan jutaan kepala. Jadi tulisan itu setajam itu. Terus ada tokoh luar biasa namanya Napoleon Bonaparte, salah satu pemimpin militer yang sangat luar biasa ya. Saya lebih takut dengan pena seseorang penulis daripada 1.000 senjata tentara musuh kayak gitu. Ya. Apa? Saya juga dulu waktu jadi mahasiswa, rektor saya lebih takut ketika saya menulis di koran daripada saya berdemo ya. Betapa tulisan itu sangat 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 penting ya gitu ya. Nah, ini juga ulama termasyhur di dunia Islam, Imam Besar Al-Ghazali, seorang ulama ahli pemikir, ahli filsafat Islam yang terkemuka, yang banyak memberikan sumbangan bagi perkembangan kemajuan manusia. Beliau menyampaikan bahwa kalau kamu bukan anak ulama besar, bukan pula seorang raja, maka menulislah. Maka menulislah. Saya punya teman satu orang ya, dia bisa kuliah, dia bisa menyekolahkan adiknya sampai dia bisa memberikan mahar itu
dari kerja-kerja literasi ya, kerja-kerja menulis kayak gitu. Kalau seorang mahasiswa pasti kenal ini ya, pasti bukunya banyak sekali ya. Eh, Dibuang ke penjara nulis, akhirnya sampai sekarang abadi namanya dan bukunya langgeng terus kita baca. Dia adalah Pramudia Anantatur, sastrawan Indonesia yang sangat terkenal di Indonesia dan di luar negeri. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Dalam artian begini ya. Jika kita menulis, mungkin kita akan meninggal suatu saat, tapi bukunya akan terus abadi. Jadi kita punya dua nyawa kayak gitu. Banyak buku-bukunya Pram yang ini eh, apa sangat memotivasi mahasiswa ya. Ini dulu buku wajib di warung kopi biasanya sebelum buku-buku apa keprodian kayak gitu. Nah, jadi ingin membaca, ingin melihat dunia, ya membaca. Ingin dilihat dunia, ya menulis. Ingin mengubah dunia, meneliti. Jadi membaca, menulis, meneliti ini eh, linearitas yang nggak bisa dilepaskan bagi seorang peneliti ya. Terus nanti izin jangan khawatir masalah referensi selain nanti ada website-website untuk coachingnya saya akan menyampaikan itu dan saya akan berikan eh, kita punya perpustakaan offline ya perpustakaan di sekretariat sini. Kita juga punya perpustakaan online. Kita punya perpustakaan online jadi ini kita punya berapa ya sampai ratusan bahkan ratusan tapi satu klik itu bisa eh, satu aja kita klik ini ribuan buku. Nah, nanti kita akan kasih sesuai kebutuhan mahasiswa. Apalagi kita udah kerjasama, ini free ya. Jika mahasiswa-mahasiswi beli ini, ya lumayan per bukunya kan kayak gitu. Tapi untuk referensi kalian nantinya saya akan kasih beberapa tema sesuai nanti yang akan dituliskan. Nanti minggu depan juga akan kita berikan website-website, link-link untuk mencari referensi kayak gitu di Indonesia bahkan di dunia. Gitu. Jadi nanti tidak ada diksi lagi, Pak, Bu, saya nggak punya referensi kayak gitu. Nah, jadi ini ratusan ya, jadi saya rasa akan kaya nantinya. Jadi itu sebagai mukadimah awal saya izin Bu Nur Hidayah. Oh, udah ready. Terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan kepada Ibu Direktur Asosiasi Peneliti Peneliti Studi Kalimantan. Pada beliau Ibu Dr. Nur Hidayah, saya persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Selamat pagi Bu Lea. Salam hormat Ibu. Selamat pagi Ibu, Alhamdulillah jumpa lagi. Sehat selalu Ibu. Terima kasih. Semoga juga di sana sehat ya semua. Dan saya juga berterima kasih kepada Ibu Lea dan juga rekan-rekan, baik itu Kaprodi, Ketua Jurusan, masih mempercayakan kami, ya, PSK dan juga penerbit NHA untuk melanjutkan progres ini ya Bu ya. Tanpa berbasa-basi lagi, saya akan masuk ke materi karena saya tipenya cukup to the point Bu. Ya baik, izin share dulu ya. Nah baik, oke, terlihat ya semua ya rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi. Oke, hari ini kita adalah workshop kepenulisan buku penerbit YNHA yang dimiliki oleh Asosiasi Peneliti Studi Kalimantan ya. Ini adalah salah satu koper buku yang kami miliki dengan judul Ekofeminisme dan Kepemimpinan Lingkungan Berkelanjutan.
Oke, jadi sebelum ya karena sebenarnya mahasiswa sudah terlatih ya untuk menulis, baik itu menulis artikel, menulis makalah, atau bahkan ada ya teman-teman yang suka menulis di kolom opini misalnya ya. Nah, tapi yang belum terbiasa ya, mungkin belum terbiasa untuk menulis tulisan sebagai hobi. Nah, beda ya, menulis sebagai hobi dan menulis sebagai tugas. Nah, jadikanlah menulis sebagai hobi sehingga menulis itu adalah bagian dari apa yang Anda cintai. Kalau boleh jujur ya, saya senang menulis. Saya cinta menulis. Bahkan satu paragraf itu bisa memerlukan waktu 1 hari ya. 1 hari karena memikirkan ini bisa nggak dibaca oleh pembaca. Bahasa saya ini berdialog nggak ya? Tulisan saya ini sudah logis apa tidak ya? Apakah tiap paragrafnya strukturnya sudah sistematis apa belum ya? Nah, kadang-kadang kalau kita sudah hobi dan cinta menulis, kita seperti punya standar dalam menulis. Saya, apalagi ya bagi penulis-penulis yang eh, sudah terbiasa menulis dan pernah membaca buku-buku tulisan-tulisan yang enak dibaca. Bahasanya sederhana tapi isinya padat, kaya dan juga berdialog, hidup gitu. Seolah-olah kita berdiskusi bersama sang penulis atau autor. Nah, itu adalah tanda Anda sudah mulai hobi dan cinta menulis. Tapi kalau Anda masih menulis sebatas copy paste, copy paste, kemudian ya sekedar sekedar SKS begitu ya, Anda tidak akan menikmati proses itu. Nah, jadi pertama kali yang harus kita tekankan, apakah saya menulis ini karena kewajiban atau karena saya ingin mencoba mencintai menulisnya. Nah, beda dengan mencintai membaca. Kalau kita menulis, pasti otomatis juga membaca. Kalau kita menulis, otomatis juga berpikir ya. 2 kali lipat cara berpikirnya. Berpikir sebagai autor ya, sebagai penulis, berpikir juga sebagai pembaca. Nah, jadi proses kognitif yang dilakukan seorang penulis itu luar biasa. Nah, saya ya banyak terinspirasi dari para profesor-profesor besar ya. Mereka itu sudah di usia umur 70-an, tapi tidak mengalami demensia. Ya. Salah satu profesor saya itu, Profesor Amina Wadud ya, the lady imam dari Amerika Serikat. Beliau itu masih produktif menulis, sangat sehat dan tidak pernah mengalami orang tua yang linglung, padahal umurnya sudah 80 tahun gitu. Ternyata apa yang beliau lakukan? Menulis, mengaktifkan sel-sel otak dengan menulis itu menjaga kewarasan sehingga mengurangi faktor dan risiko demensia. Ya ini menarik ya, meskipun saya tidak mengutipnya dari bacaan-bacaan tentang neuroscience di jurnal, tapi ini berdasarkan pengalaman-pengalaman senior-senior ya, termasuk Prof. Musa Asy'ari ya, yang mantan Rektor UIN Sunan Kalijaga. Sudah tua sekali, sepuh, tapi dalam upaya untuk berbicara, membangun kerangka berpikir dan logik, ternyata dengan menulis ya masih bisa membuat Anda sadar hingga ya di usia renta sampai di umur 80 tahun. Jadi untuk tetap menjaga kewarasan ya itu dengan menulisnya. Bahkan kalau Anda lagi mumet ya pasti Anda nulis nulis status kan ya. Anda lagi galau nulis status gitu. Nah, itu sebenarnya adalah bagian dari bagaimana cara mengekspresikan perasaan, mengekspresikan stres Anda. Nah, cobalah dialihkan dengan menulis ya. Setelah Anda mulai meniti tapak untuk menjadi seorang penulis dan mencintai menulis, maka di situ pertama kali komitmen yang harus dilakukan adalah di mana posisi saya, waktu saya, saat saya yang paling tepat dan paling fresh untuk bisa melahirkan sebuah tulisan. Ya. Kalau saya ini tipe orang yang cukup introvert ya. Banyak orang yang suka menulis pada saat misalnya ribut ya, di kafe misalnya sambil sambil mendengar musik misalnya ya. Ada tuh ya tipe orang yang begitu.
harus mendengar musik, melihat orang bercerita di depan, tapi dia bisa fokus sendirian menulis ada ya. Tapi kalau tipe saya adalah tipe orang yang senang dalam keadaan tenang dan hening. Nah, maka saya biasanya bangun di jam 2 subuh. Itu waktu yang paling enak buat saya untuk menulis. Ada juga yang mereka morning people di jam 6 atau jam 7 pagi ya setelah sarapan saking freshnya dia menulis. Jadi waktu yang paling tepat perlu ditentukan. Nah, sebelum Anda mencoba menulis. Kenapa? Mungkin bisa jadi Anda menulis pada saat siang ya. Pada saat siang Anda menulis ke perpustakaan bisa ya. Tapi ketika Anda mempunyai waktu yang disiplin, continue ya, maka Anda bisa mempunyai hasil tulisan yang lebih baik. Nah, gitu ya. Jadi yang pertama, sediakan waktu dan ruang yang cocok untuk menulis. Nah, meskipun nanti ya, saya pribadi akan membantu untuk membuat dan menentukan tema-tema setiap bab ya. Tapi tetap saja tema-tema itu mesti diturunkan ke dalam sub-sub tema ya. Nah, jadi penting untuk kita menemukan topik tulisan setelah membaca judul besar yang sudah kami buat. Misalnya saya akan memberikan misalnya saya terinspirasi dari isu terbaru yang dipublikasi oleh BBC.com ya tentang climate politics atau politik perubahan iklim misalnya ya. Nah, karena minat saya di bidang itu misalnya. Minat kayak saya senang untuk berbicara hal politik tentang perubahan iklim, bahkan yang berhubungan dengan dunia global ya. Nah, jadi Jadi setelah kemudian saya menemukan tema, identifikasi minat dan ketertarikan pribadi, lalu mengikuti isu-isu aktual, ya, mengikuti isu-isu aktual. Isu aktual tadi ya seperti ini ya, pergi ke BBC, atau misalnya kalau kalian punya Twitter ya, Twitter itu kalau saya pribadi sebagai seorang sarjanawan, akademisi, saya senang sekali untuk mencari isu baru. Saya tidak senang mencari isu baru di Instagram ya atau di media sosial lain, Facebook dan sebagainya itu tidak eh, tidak punya circle akademis. Tapi kalau di Twitter itu banyak para akademisi global. Nah, jadi mereka biasanya publish buku-buku baru, artikel baru yang ada di Twitter yang mereka buat. Nah, di situ kemudian saya mengikuti isu-isu aktual global. Nah, jadi rekan-rekan mahasiswa itu bisa mengikuti isu-isu aktual yang global, baik itu dari misalnya media massa internasional, media massa nasional, ya, ataupun tadi seperti saya, jejaring lintas akademi global yang ada di Twitter, misalnya gitu ya. Lalu mengikuti tuntutan tanggung jawab dan kepakaran Anda. Nah, kita di jurusan apa, ya? Lalu kalau seandainya kita punya mimpi untuk S2, mimpi untuk S3 ya, untuk jadi seorang jurnalis misalnya, kita punya mimpi untuk jadi seorang jurnalis lingkungan misalnya gitu ya. Apapun apapun jurusannya kadang-kadang kan hobi dan minat itu berbeda ya. Meskipun misalnya kita di jurusan engineering kemudian tiba-tiba dapat freelancer jadi jurnalis lingkungan misalnya gitu. Nah, jadi setelah minat dan ketertarikan itu ada, maka tanggung jawab kita ke situ apa? Nah, kalau misalnya Anda tadi tertarik dengan jurnalis lingkungan ya, sebagai seorang jurnalis dan kepakaran Anda di bidang itu, maka topiknya harus terkait dengan itu, agar Anda cinta pada saat Anda menulisnya, tidak tertekan, tidak merasa terpaksa, tidak merasa dibebani gitu ya, karena Anda cinta. Lalu melihat permasalahan nyata yang perlu solusi di sekitar kita. Saya bicara misalnya climate politics ya, atau politik perubahan iklim.
Kalau kita bicara perubahan iklim, apakah sekedar hanya perubahan iklim? Oh, ada banyak irisan ya, ada banyak irisan mulai dari isu politik ekonomi ya, isu politik ekonomi tentang pasar, market global ya. Bagaimana kemudian Indonesia meratifikasi Perjanjian Paris. Sementara itu misalnya tuntutan kapitalisme global tentang sawit tetap menjadi pasar global yang sangat tinggi ya untuk Indonesia misalnya. Itu kan terjadi irisan-irisan permasalahan dan isu yang nyata. Nah, itu yang membuat tulisan kita menarik ya. Terjadi dialog antar isu gitu. Nah, kalau para sarjana menyebutnya multidisciplinary perspective dan pendekatannya multidisiplin, tapi kalau kita melihatnya sebagai dialog antar isu ya. Jadi dialog itu dilihat dengan kacamata yang saling beririsan, komprehensif, tapi juga tidak terlalu lebar ya, karena kita akan membuat batasan-batasan. Misalnya tadi ketika bicara climate politics, kita hanya ingin membaca tiga hubungan. Yang pertama adalah hubungan kapitalisme global, misalnya gitu ya, hubungan tentang kebijakan publiknya, misalnya gitu ya, hubungan tentang deforestasi, misalnya. Jadi permasalahan nyatanya juga harus menjadi perhatian sehingga ketika itu masalah pasti tentu harus ada solusi yang kita tawarkan. Lalu, kalau misalnya tidak bisa membangun topik dengan diri Anda sendiri, ya ada tipe orang yang mereka tidak bisa mengembangkan logika berpikir sendirian, ya. Kita bisa menyebutnya tipe orang ini mereka senang termotivasi dari luar, ya. Ada yang memotivasi dirinya secara intrinsik, ada yang secara ekstrinsik. Nah, kalau Anda tipe orang yang berpikir harus ditemani oleh dialog bersama teman, dialog bersama dosen, maka Anda harus bertanya kepada ahli, ya, kepada dosen, pada misalnya jika punya teman jurnalis lingkungan, ya bertanya kepada teman Anda seorang jurnalis misalnya gitu ya. Nah, kalau Anda tidak mampu membangun topik dengan logika Anda sendiri, tapi Anda ingin mendapatkan pencerahan yang lain misalnya. Nah, Anda boleh bertanya pada ahli. Nah, topik itu akan menjadi semakin menarik ya bagi pembaca kalau Anda bisa mengaitkannya dengan hal kontroversial. Nah, bukan gibah loh ya, bukan gibah, bukan persoalan remeh-temeh yang tidak dibahas dalam dunia akademik ya. Maksudnya kontroversial itu adalah pertentangan antara teori dan praktik ya. Nah, kalau bicara climate politics nih, lalu kalau kita bicara climate politics, Indonesia ingin menekan gas rumah kaca, tapi faktanya secara empirik ternyata penurunan gas rumah kaca Indonesia hanya 1% per tahun. Tapi ketika mengikuti perjanjian Paris, misalnya Indonesia mengatakan ingin menurunkan emisi karbon sebesar 32%. Nah, itu kan kontroversial. Artinya ada pertentangan antara apa yang sebenarnya terjadi dalam teori dan apa yang terjadi dalam praktek. Nah, ini menarik ya. Ini yang saya sebut dengan tulisan itu berdialog. Tulisan itu hidup. Tulisan itu seolah membawa kita untuk berdialog, membawa kita untuk saling berdiskusi gitu. Anda disajikan dengan satu pikiran yang tidak monoton. Ya. Misalnya tidak hanya bicara climate politik dari sudut pandang pro-nya saja gitu ya. Ada kontra-kontra yang dimainkan. Nah, jadi topik tulisan itu menjadi hidup ya. Nah, ini piramida topik. Nah, nanti misalnya kami sudah membuat topik utama tentang climate politik ya, perubahan iklim, maka bagaimana membuat sub-sub tema? Nah, sub-sub tema itu bisa diturunkan ke dalam subtopiknya ya. Di mana penurunannya? Kalau bicara perubahan iklim, apa yang bisa diturunkan? Metode beradaptasinya kah, ya? Ataukah dampak perubahan iklimnya kah? Atau bagaimana mencegah perubahan iklim kah? Jadi ini bisa menggunakan mind mapping ya.
Nah, ini mempermudah kita untuk menyusun ya logika berpikir tulisan. Nah, apa yang membuat Anda terarah dan apa yang membuat Anda sebagai penulis yang tersesat ya. Penulis tersesat itu dia punya topik, kemudian dia membaca. Dia membaca banyak artikel, wah bagus semua ini tulisannya. Diambil semua, ditaruh ke dalam tulisan. Nah, itu Anda tersesat. Jangan-jangan ketika Anda sudah membaca begitu banyak literatur, kemudian Anda ambil, Anda tempel dalam tulisan Anda tersesat. Logika berpikirnya tidak terarah. Kenapa? Karena Anda menganggap semua bacaan Anda penting dan kaya dan bagus gitu. Akhirnya Anda tidak bisa fokus. Jadi piramida topik ini membantu Anda untuk mengorganisir logika berpikir struktur tulisan ya. Nah, jadi kalau topik utamanya adalah perubahan iklim, lalu diturunkan ke subtemanya misalnya dalam adaptasi perubahan iklim, maka pembatasan pencarian literatur ke sini ya. Nah, itu yang membantu logika berpikir Anda runtut sampai ke bawah. Nah, lalu kemudian topik spesifiknya, adaptasi perubahan pola pertanian. Ya. Jadi, kalau kita bisa mengimajinasikan secara abstrak, dari yang umum, dari khusus, khusus sekali, sangat khusus lagi. Nah, jadi boleh seperti itu atau sebaliknya. Nah, jadi piramida topik, ya, penurunannya ini ada nanti di sub-sub tema. Nah, sampai sana dulu, ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, saya lanjut. Ya. Meskipun kami nanti memberikan judul-judul dan sub-sub tema, ya, tapi penting bagi kalian untuk menafsirkan ulang. Ya. Kenapa menafsirkan ulang? Ya. Bisa jadi apa yang ingin kami sampaikan itu berbeda dengan apa yang kalian miliki. Sehingga setelah judulnya ada, lalu kalian turunkan ke dalam pertanyaan riset ya atau pertanyaan tulisan ya. Jadi misalnya tadi kami mempunyai tema tentang emisi karbon ya. Satu tema itu kemudian kalian gunakan kata tanya why misalnya, mengapa? Ya. Mengapa peran Indonesia dalam mengurangi emisi karbon dunia tidak signifikan? Nah, maka kenapa penting ada pertanyaan riset ini? Karena jika kita mengabstraksi atau menurunkan tema topik utama tadi ke dalam sub-sub tema, pasti sub-sub tema itulah yang menjawab dari judul besarnya. Jadi, apakah kemudian tidak bisa dilakukan secara serampangan? Saya kan bukan tipe orang yang suka berpikir untuk begitu ya, Bu. Saya suka berpikir bebas gitu. Dalam artian saya senang untuk membuat topik berdasarkan kecintaan saya. Meskipun misalnya Ibu mengatakan peran Indonesia dalam mengurangi emisi karbon dunia, tapi saya senang isu-isu HAM misalnya gitu ya. Apakah bisa nih dihubungkan dengan peran Indonesia dalam mengurangi emisi karbon dunia dan HAM? Bisa ya, bisa. Tapi untuk membingkai kecintaan Anda terhadap isu-isu tadi ya tentang hak asasi manusia ya, apa nih hubungannya akhirnya? Emisi karbon dunia itu terkait dengan bagaimana mengurangi gas kacang. Ya. Apa hubungan dengan HAM misalnya? Nah, dicari isunya yang terhubung. Oh, ternyata ketika terjadi deforestasi yang menyebabkan peningkatan emisi karbon, itu ada hak asasi masyarakat adat yang ditindas. Wah, jadi bisa juga dihubungkan seperti itu ya. Bisa juga distruktur dengan struktur pemikiran yang rigid seperti saya sebutkan di atas tadi ya, yang sudah kalian buat sub-sub temanya atau dengan tema-tema yang Anda cintai ya.
Ada yang cinta dengan isu misalnya kebijakan, ya, kebijakan publik terkait emisi karbon. Karena saya cintanya di situ, Bu. Boleh. Nah, jadi harus sekali lagi harus dibalut dengan struktur berpikir yang nyambung, ya, dengan yang nyambung. Jadi buatlah dulu pertanyaannya, temukan jawaban sebagai panduan pembuatan argumentasi utama. Jadi sebelum menjawab, ya, ya, buat dulu pertanyaannya. Nah, setelah pertanyaan ini Anda munculkan, bagaimana peran Indonesia dalam mengurangi emisi karbon? Nah, ternyata peran Indonesia dalam mengurangi emisi karbon tidak cukup signifikan karena yang pertama, ya, karena Indonesia tidak, misalnya tadi ada yang senang dengan isu HAM, Indonesia tidak memperhatikan standar dalam standar yang dibangun oleh misalnya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam pekerjaan penurunan emisi karbon. Seperti saya katakan, ya, emisi karbon terkait dengan hak asasi manusia. Ketika misalnya deforestasi terjadi, banyak masyarakat adat yang ditindas, ya, kehilangan rumah, digusur secara paksa dan penangkapan oleh polisi, ya. Ternyata emisi karbon itu juga terkait dengan HAM. Maka salah satu peran, salah satu fungsi HAM, ya, untuk menurunkan emisi karbon itu penting, ya. Nah, jadi itu bisa menjadi argumentasi utama, ya, kalau misalnya titik pusatnya ada di sana. Ya, karena misalnya tadi saya sebut Anda cinta dengan isu HAM. Lalu setelah, ya, setelah itu, ya, setelah pertanyaan kemudian susunan jawaban itu Anda buat, ya. Lalu Anda buat argumentasi utamanya. Ya. Tadi faktor-faktor yang menyebabkan penurunan emisi gas karbon di Indonesia tidak signifikan, kendalanya apa saja, maka buat, ya, buat kalimat utamanya, argumentasi utama. Kenapa penting, ya? Kenapa penting membuat argumentasi utama? Ada yang tahu nggak kenapa penting? Ada yang tahu nggak? Kalau ibarat orang ngomong, ya, orang ngomong, nih orang ngomong apa sih gitu, ya. Dari tadi itu muter-muter aja. Itu ciri khas orang Indonesia, ya. Muter-muter aja. Gak jelas dia tuh poinnya apa. Nah, nulis juga gitu, ya. Menulis sama seperti itu. Kenapa saya selalu menekankan tentang logika berpikir yang nyambung? Itu karena membantu pembaca Anda untuk memahami cara berpikir Anda gitu, ya. Ya. Orang akan malas membaca kalau tidak mengerti arah bacaan itu kemana. Gitu. Ya. Jadi argumentasi utama yang diambil dari pertanyaan riset itu menjadi jantungnya tulisan Anda. Kalau Anda berkata bahwa hak asasi manusia signifikan dalam menjadi standar pelaksanaan pengurangan emisi karbon di Indonesia. Nah, itu pesan utama itulah yang menjadi jantung tulisan Anda. Yang nanti diturunkan lagi ke dalam sub-subtopik tadi, ya. Ya, meskipun subtopik tadi yang kalau di awal tadi saya membuat subtopik berdasarkan, ya, cara berpikir strukturnya seperti itu, atau cara berpikir kedua yang berdasarkan apa yang Anda cintai, isu apa yang Anda cintai. Nah, jadi argumentasi utama dalam tulisan Anda itu adalah jantung pikiran Anda. Jika Anda tidak punya argumentasi utama, maka tulisan Anda itu tidak punya ruh, ya. Tidak punya ruh, ya. Kalau kalau bisa saya katakan bahwa tulisan yang tidak punya argumentasi utama itu kemudian tidak mempunyai kekuatan argumentatif, ya. Nah, tidak punya kekuatan argumentatif sehingga ketika dia banyak bercerita, dia kebingungan sebenarnya itu saya ngomong apa dalam tulisan saya. Karena tidak ada argumentasi utama yang menjadi pijakan. Kalau ibarat rumah, dia adalah pondasi awal untuk membangun struktur rumah, ya. Jadi buat argumentasi utama 1 sampai 5 kalimat, di mana posisinya? Biasanya ada di pendahuluan, ya.
Oke, mulai dengan kalimat tentang apa yang masih minim dipahami tentang topik yang Anda angkat, kemudian disusul dengan permasalahan berdasarkan knowledge-based problem dan pertanyaan riset yang ingin Anda jawab. Sediakan kalimat transisi untuk menegaskan pada ringkasan dari temuan tulisan Anda. Nah, jadi tadi ya, jika bicara kecintaan Anda terhadap HAM, tapi Anda ingin mengaitkan dengan isu emisi karbon misalnya ya, nah, itu dibuat ya, dibuat argumentasi utamanya, kemudian knowledge based problemnya itu apa? Maksudnya adalah pengetahuan-pengetahuan sebelumnya ya. Tulisan-tulisan sebelumnya apakah sudah ada yang berbicara tentang hubungan hak asasi manusia dan juga penurunan emisi gas kaca ya. Ah, itu kalau belum ada ataupun belum banyak dan jarang ya, tulisan-tulisan kalian menjadi sangat menarik ya. Karena karena itu adalah pengetahuan yang bukan saya katakan sebagai relatif baru ya, karena tidak mungkin membawa pengetahuan yang baru, tapi bisa disebut dengan em, sumbangan pengetahuan ya, sumbangan pengetahuan. Nah, jadi dibuat 1 sampai 5 kalimat ya. Nah, dibuat 1 sampai 5 kalimat. Misalnya saya mengatakan Indonesia telah mengikuti ya perjanjian Paris untuk mengurangi gas kaca sebesar 32% per tahun sebagai komitmen terhadap National Determined Contribution atau NDCS ya, ataupun kontribusi nasional per tahun di bawah perjanjian Paris. Meskipun demikian ya, angka penurunan emisi karbon Indonesia tidak cukup signifikan ya. Hal ini dilatar belakangi oleh banyak faktor. Salah satunya adalah tidak digunakannya standar pelaksanaan hak asasi manusia dalam penurunan gas emisi rumah kaca yang dilakukan pada saat pembukaan misalnya ya perusahaan-perusahaan besar yang menyebabkan deforestasi. Nah, 2 sampai 3 kalimat itu tadi adalah jantung tulisan Anda. Nah, lalu knowledge based problemnya ya Anda kutip ya, penangkapan paksa, militerisasi warga sipil misalnya ya, dan dampaknya itu adalah mengapa misalnya apa hubungannya kriminalisasi warga sipil, militerisasi warga sipil dengan emisi karbon? Loh, jelas berhubungan. Apa buktinya, Bu? Misalnya ya. Nah, misalnya tadi saya bicara tentang deforestasi. Di Kalimantan Tengah saja misalnya 2 juta hektar lahan gambut itu dibuka secara paksa untuk pendirian perusahaan investasi dari Malaysia misalnya. Di sana sudah ada masyarakat yang bermukim sepanjang 20 tahun ya. Kemudian tiba-tiba terjadi penangkapan, dikriminalisasi oleh polisi misalnya. Nah, apa hubungannya dengan emisi karbon? Sangat berhubungan. Warga yang lokal yang tinggal di hutan dengan menggunakan misalnya agroforestry ya, agroforestry ataupun misalnya warga yang hidup dengan berkebun di hutan, mereka cenderung lebih memproteksi hutan, mencintai hutan, ya, menjaga keutuhan hutan. Nah, berbeda dengan perusahaan yang melakukan deforestasi. Jadi hubungannya antara HAM dan juga emisi karbon sangat erat. Nah, itu harus dimunculkan knowledge based problemnya itu ya. Penggusuran, kriminalisasi, militerisasi ya. Itu adalah bagian dari penyalahgunaan HAM dalam proses peningkatan emisi karbon di Indonesia. Karena apa? Karena deforestasi otomatis akan menyebabkan peningkatan emisi karbon. Nah, itu penting ya, itu penting sekali. Semoga bisa ditangkap ya. Nah, atau contoh konkretnya, Indonesia menunjukkan kemajuan dalam mitigasi perubahan iklim melalui pengendalian deforestasi dan komitmen terhadap Paris Agreement atau Perjanjian Paris yang tercermin dalam penurunan emisi relatif terhadap skenario business as usual. Maksudnya adalah bisnis harus tetap berjalan sebagaimana
seharusnya. Namun demikian, secara absolut total emisi gas rumah kaca nasional, terutama di sektor energi berbasis bahan bakar fosil, masih tinggi dan belum memperhatikan tren penurunan yang konsisten, sehingga keberhasilan tersebut belum dapat dikategorikan sebagai reduksi emisi yang komprehensif dan berkelanjutan. Nah, ini salah satu argumentasi utama. Boleh lebih singkat dari ini. Satu kalimat pun boleh ya. Dua kalimat boleh. Lebih ringkas lagi dari ini, boleh ya. Nah, ini adalah jantung dari tulisan Anda. Nah, kalau Anda sudah punya argumentasi ini, enak Anda ya. Untuk membangun sub-sub tema selanjutnya itu enak ya. Karena sudah ada jantung atau fondasinya. Maka Anda sudah bisa membatasi apa yang harus Anda tulis. Bagaimana mekanisme penurunan emisi? Mengapa penurunan emisi itu relatif kecil? Mengapa sektor energi berbasis bahan bakar fosil masih tinggi? Ya, jadi hubungan-hubungannya bisa terjalin kalau kita punya argumentasi utama. Nah, setelah argumentasi utama terbentuk ya, mindset Anda juga udah punya prinsip ya tentang apa yang ingin saya sampaikan untuk pembaca. Saya ingin menyampaikan pesan ini loh, bahwa tadi kembali HAM dan emisi karbon berhubungan. Maka saya harus mencari literatur yang cukup. Nah, finding paper ada banyak sekali ya. Nanti akan disampaikan oleh Pak Noval. Nah, Anda bisa menggunakan AI untuk mempermudah. Misalnya saya senang menggunakan R Discovery. Nah, ini enak ya. Hal yang memudahkan adalah dia meringkaskan. Nah, ini ya, Indonesia males baca, Bu. Bukan males baca, tapi senang senang yang singkat, padat, dan jelas gitu ya. Nah, Art Discovery ini meski dia akan menampilkan tulisan ya, kemudian dia akan membuat ringkasan. Argumentasi utamanya ini ya. Isinya temuannya ini, kesimpulannya ini. Ya, jadi dia sudah menyimpulkan. Nah, itu akan menentukan saya akan membaca lebih lanjut artikel ini apa tidak. Nah, jadi memastikan dukungan literatur itu cukup. Ya. Meskipun pemikiran Anda relatif berkembang dari literatur sebelumnya, kalau dukungan literatur Anda tidak cukup, kadang-kadang Anda akan sulit untuk melanjutkan menulis ya, karena tidak cukup literatur untuk membangun eh, pesan yang ingin Anda sampaikan. Tapi sebenarnya itu bukan persoalan yang signifikan mempersulit tulisan ya, karena saya meyakini bahwa tidak ada istilah tidak cukup literatur. Yang ada adalah istilah Anda tidak cukup membaca. Ya. Kalau tradisi-tradisi membaca di luar negeri itu ya luar biasa ya. Satu hari mereka harus membaca 10 artikel. Nah, kita di Indonesia satu hari aja mungkin nggak mungkin baca artikel satu hari loh ya. Nah, apalagi 10 artikel dalam satu hari itu jarang terjadi. Mungkin ada tapi jarang terjadi. Kemudian Anda boleh menggunakan Undermined Research Assistant ya. Nah, di sini Anda bisa seperti ChatGPT, Anda bisa bertanya jika Anda tidak punya teman dialog ya. Mereka bisa menjadi teman dialog akademis yang sangat cerdas. Tapi saya tekankan bahwa AI itu bukan pembantu untuk menuliskan draft Anda. Profesor terkenal di bidang AI mengatakan bahwa ketika kita bergantung terhadap AI, kecerdasan otak kita akan menurun. Karena pada saat Anda ingin menulis, yang berpikir bukan Anda, tapi yang berpikir adalah AI. Nah, itu kesalahan besar dalam menggunakan artificial intelligence. Justru Anda harus menempatkan AI sebagai asisten. Ya, artinya jika Anda perlu data, dia yang cari. Jika Anda kebingungan untuk membangun pertanyaan riset, dia yang bantu mengarahkan. Not dia yang sebagai pekerjanya. Nah, ini beda mindset. Jadi misalnya tadi saya mencari hubungan antara HAM dan juga penurunan gas emisi gas kaca. Jangan dia yang disuruh menulis artikel, atau jangan dia yang disuruh menulis draftnya. Ya. Kenapa itu berbahaya? Kenapa itu berbahaya? Karena dia hanya akan mengambil semua literatur yang terkumpul di bank data Google ya. Dia kan adalah pengumpul bank data
terbesar ya, dia hanya akan mengumpulkan dan membentuk kerangka berpikirnya. Tapi dia tidak akan membuat Anda cerdas. Nah, jadi Anda harus menjadikannya asisten yang membantu Anda bekerja, bukan pembantu yang membuat tulisan Anda. Jadi Anda harus berhati-hati ya. Karena apa? Karena kerugian terbesar ada pada diri Anda. Yang cerdas bukan Anda, tapi bukan juga AI, karena dia sudah lebih dulu mampu berpikir dengan bank data yang ada. Jadi justru AI harus mempermudah Anda untuk berpikir lebih cerdas, lebih analitis ya, bukan menjadikan diri Anda seorang pemalas, laziness, dan sebagainya. Kemudian Google Scholar ya. Nah, ini bank data terbesar juga yang bisa Anda akses. Kemudian Perpusnas ya. Nah, rugi sekali Anda tidak mau mengakses Perpusnas ya. Karena tulisan Anda saja akan dipublikasi di sini ya. Rugi sekali ya. Kemudian ada Library Genesis, ada Garuda, Kemendikbud ya, Garbadikti, kemudian ada Dodge ya, ada Moraref Kemenak, kemudian ada Microsoft Academy ya. Ada kemudian Connected Paper kalau Anda merasa overwhelming dengan kebanyakan judul-judul yang ada di Google Scholar, di Connected Paper mereka akan lebih membantu Anda menjaring ke artikel yang lebih dekat. Nah, ini lebih enak dan berbentuk secara visual. Nah, setelah Anda membaca banyak literatur melalui sumber-sumber tadi, kemudian pastikan daya dukung data cukup. Nah, maksudnya adalah membaca literatur ada data ya, tapi bukan satu-satunya data. Kalau misalnya Anda ingin bekerja dalam studi kasus, ya maka datanya harus datang dari sumber-sumber primer terkait studi kasus itu. Jika Anda misalnya tadi, jika bicara antara HAM dan emisi gas karbon, Anda lebih khusus eksplisit di wilayah Kecamatan Balangan misalnya. Apa hubungannya antara tambang Balangan emisi karbon dan juga HAM misalnya? Oh, menarik itu ya kalau ada yang berani mengangkat ya. Menarik sekali. Apa betul ya tambang itu berpengaruh pada emisi karbon dan juga hak asasi manusia? Sangat berpengaruh ya. Di mana nanti sumber primernya wawancara? Apakah wawancara harus selalu ketemu? Ya enggak ya. Anda bisa via telepon ya, bisa melakukan Zoom meeting ya. Nah, dokumentasinya bagaimana? Ya, boleh dokumentasinya dukungan-dukungan dari misalnya walhi, data walhi misalnya gitu ya. Nah, jika misalnya Anda tadi ingin memakai studi kasus, misalnya tambang yang ada di Balangan, atau misalnya Anda ingin menggunakan studi kasus pidato presiden, nah, boleh juga ya. Apa hubungannya? Kalau Anda ingin menggunakan pendekatan linguistik misalnya ya, nah, bisa menggunakan studi pidato presiden ya. Nah, lalu kemudian sumber sekundernya adalah tulisan lain yang mengomentari, menganalisis, kritik, ataupun memberikan opini atas sumber primer. Nah, misal, kalau ada judul buku utamanya Hegel Philosophy of Religion, itu adalah sumber primernya karena ditulis oleh Hegel sendiri. Kemudian sumber sekundernya apa? Orang lain yang mengkritisi tulisannya dia. Misalnya Divine Subjectivity yang ditulis oleh Dale terkait dengan Philosophy of Religion-nya punya Hegel. Nah, apa apa contoh lain dari hak asasi manusia dan penurunan gas emisi kaca, gas emisi karbon? Anda bisa misalnya sumber primernya adalah berita-berita yang ada di media. Nah, itu adalah sumber primernya. Sementara misalnya sumber sekundernya adalah artikel-artikel yang terkait dengan itu boleh ya karena Anda tadi menggunakan studi kasus misalnya. Nah, jadi pastikan daya dukung data cukup. Setelah Anda sudah cukup kaya melakukan pendalaman isu ya, saya menyebutnya pendalaman isu agar Anda familiar dengan isu yang Anda tulis meskipun sebenarnya Anda bukan ahli di bidang itu. Lalu Anda menurunkannya ke dalam judul.
Misalnya, evaluasi kinerja Indonesia dalam penurunan emisi karbon, progres relatif dan tantangan struktural. Judul yang kami buat boleh dilakukan modifikasi ya. Kalau kurang menggigit, kurang eye-catching, kurang ngeh, kayaknya kalau dibaca penulis itu nggak langsung bikin penulis pembaca melek, Bu. Boleh dilakukan modifikasi nanti ya. Nah, lalu bangun struktur tulisan ya. Bangun struktur tulisan. Nah, dibangun ya per babnya apa? Tren emisi gas rumah kaca nasional dan perbandingan terhadap skenario business as usual. Inilah pentingnya kenapa saya bilang harus ada argumentasi utama. Karena dia diturunkan dalam sub-sub tema. Kontribusi sektor kehutanan dan penggunaan lahan dalam mitigasi emisi. Ketergantungan pada energi fosil dan tantangan transisi energinya. Bisa diturunkan karena Anda tadi sudah familiar ya, sudah familiar karena sudah banyak membaca. Nah, apa yang kalau Anda kurang yakin dengan cara Anda berpikir ya, Anda boleh bertanya kepada dosen, apakah judul-judul sub-subbab saya ini eye-catching, Bu? Kalau Anda tidak punya kepercayaan diri misalnya ya, atau Anda ingin berdiskusi dengan AI, boleh ya, boleh. Kemudian isi atau middle sectionnya tadi ya. Dalam bab isi atau middle section, upayakan untuk menunjukkan pemahaman baru yang berangkat dari temuan yang Anda ingin ungkapkan. Ya, tadi kan Anda sudah bicara argumentasi utamanya apa? Temuan Anda, apa yang ingin Anda ungkapkan? Lalu pemahaman baru yang berangkat dari situ apa? Ya, tadi HAM dan emisi karbon misalnya tadi ya. Nah, apa yang baru tentang HAM dan emisi karbon? Ya, kalau saya mengatakan menghubungkannya cukup menantang gitu ya, bukan sulit tapi menantang. Nah, itu bisa menjadi pemahaman yang baru. Kemudian boleh memasukkan plot twist ya, inciting incident ya sebagai argumen. Nah, biasanya ini pekerjaan para etnografer ya. Mereka cerita dulu. Misalnya saya ada membaca satu tulisan di yang terbit ada di Taylor and Francis terkait hubungan antara pemilik kuda dan juga kudanya di Nepal dan keputusan untuk melakukan euthanasia terhadap kuda. Jadi di Nepal itu usia kuda paling lama selama 20 tahun ya. Tapi kemudian setelah mereka tidak bisa bekerja lagi, kuda-kuda ini akan dilepas di gunung di Nepal ya. Karena kuda itu sudah tidak bisa lagi bekerja. Nah, ini kebaruan ya, tulisannya menarik gitu, sama kayak HAM dan emisi karbon tadi. Tulisannya menarik. Keputusan untuk melakukan suntik mati pada kuda pekerja yang sudah tidak produktif lagi bagi para petani di Nepal. Nah, inciting insidennya ini adalah di opener dia membuat begini. Pada tahun 2025 di musim dingin yang paling ekstrim yang ada di Nepal ya, dia menyebutnya seorang mule melepas liarkan kuda pekerja yang ia miliki di gunung. Tidak cukup jauh dari lokasi pelepasan, kuda itu jatuh dari gunung dan meninggal dan mati katanya gitu. Nah, inciting incident ini menarik, opener ya. Waduh, begini amat gitu ya tulisannya gitu. Saya juga terkejut gitu. Saya juga terkejut. Kemudian kenapa artikel itu bisa bisa rise up, bisa ditulis? Karena artikel itu merasa miris gitu ya dengan situasi kuda-kuda pekerja yang purna waktu istilahnya, yang pensiun dari pekerjaannya untuk mengangkut barang di pegunungan Nepal, yang kemudian dilepas liarkan setelah tidak berfungsi lagi. Nah, dan kebanyakan kuda itu mengalami kecelakaan setelah dilepas liarkan. Bagi para mule atau para pemilik kuda, itu adalah bagian dari eh, freedom, pemberian kebebasan. Padahal menurut dokter itu adalah eh, patah, dokter psikolog ya, psikologis mengatakan itu adalah patah hati bagi para kuda. Karena mereka kehilangan intimate relation dengan sang mule dan mereka tidak meskipun di pegunungan Nepal banyak banyak rumput tapi mereka mengalami patah hati katanya gitu. Nah,
Alih-alih menyebabkan para kuda ini patah hati, jatuh dari gunung, lebih baik disuntik mati, katanya gitu. Nah, ini kan openernya bagus, inciting incidentnya. Nah, lalu ada krisis. Nah, krisis itu ya polemik-polemik, dialog-dialog. Ya. Ada perdebatan. Ada yang pro suntik mati kuda, ada yang tidak pro suntik mati kuda, ada yang menganggap bahwa melepasliarkan kuda di gunung adalah bagian dari pemberian kebebasan gitu ya. Nah, itu itu membuat tulisan Anda menarik gitu ya. Sama seperti HAM dan gas emisi karbon. Ada yang pro terhadap deforestasi karena akan memberikan sumbangan APBN yang tinggi. Ada yang pro terhadap deforestasi untuk sawit karena memberikan sumbangsih pada ketahanan pangan global karena sawit menjadi ekspor terbesar di Indonesia ya. Nah, itu penting ya. Dialog-dialog yang saling berdebat itu penting sehingga tulisan Anda hidup gitu. Nah, kemudian bangun struktur ide dalam pembahasan. Nah, ide pokok ya. Jadi setelah Anda turunkan setiap bab-babnya, Anda turunkan tiap paragrafnya. Ide-ide pokoknya apa? Nah, ini saya kasih contoh ya. Indonesia menunjukkan kemajuan dalam pengurangan emisi. Lalu kemudian sektor kehutanan dan pengendalian perubahan penggunaan lahan menjadi faktor utama untuk berkontribusi dalam penurunan emisi dan sebagainya. Struktur paragraf yang baik, mulai dengan argumentasi utama. Lagi-lagi ya, argumen ya. Argumen itu penting sekali. Argumen, kalau Anda tidak punya argumen, Anda bukan seorang penulis. Anda hanya seorang penempel clipping. Ya. Anda hanya mengutip tulisan-tulisan para sarjanawan, Anda tempel-tempel-tempel dengan sitasi. Anda bukan penulis, Anda hanya penempel clipping, hanya pelukis ya, hanya menggambarkan saja. Tapi Anda tidak punya argumentasi utama yang menggambarkan pemikiran Anda, kreativitas Anda, intelektualitas Anda. Jadi harus punya argumen. Sediakan kalimat pendukungnya datang dari data-data sebelumnya. Nah, oke, sampai sana dulu ada yang dipertanyakan? Oke. Kalau tidak ada, saya lanjut ke pendahuluan ya sedikit. Pendahuluan itu harus dibuat di akhir tulisan ya setelah isi Anda selesai. Kenapa? Karena pendahuluan itu sejatinya menjadi gambaran besar dari apa yang Anda tulis dalam tulisan Anda. Pertama, mengapa topik Anda penting? Latar belakangnya ya. Jadi struktur pendahuluan itu paragraf pertama harusnya latar belakang. Lalu kemudian paragraf kedua, ketiga itu adalah hubungan topik Anda, latar belakang Anda dengan literatur-literatur yang sudah Anda baca. Nah, setelah Anda hubungkan ya, kenapa? Kenapa harus dihubungkan? Untuk menjamin bahwa tulisan Anda itu bersanad ya, terhubung dengan para pemikir-pemikir yang ada. Jadi seolah-olah Anda bukan seorang filsuf yang baru. Tidak, Anda adalah orang terpelajar yang mempunyai mata rantai akademis. Nah, jadi seolah-olah Anda menjadi bagian dari dunia akademik kita sendiri. Ya, itu yang menarik dari seorang penulis. Setelah Anda bergelut dengan tadi ya, membangun rantai literatur tadi, lalu Anda masukkan klaim ya, argumen utama Anda apa? Nah, tawarkan secara tegas kebaruan Anda. Anda bicara HAM penting dalam menurunkan emisi gas karbon. Betul. Kenapa penting? Karena jika standar HAM saja tidak bisa terpenuhi, bagaimana Anda bisa melindungi hutan? Anda tidak bisa melindungi manusia yang nyawanya tidak bisa Anda lindungi. Bagaimana Anda bisa peduli terhadap binatang? Bagaimana Anda bisa peduli dengan lahan gambut yang tidak bisa bersuara? Manusia teriak-teriak saja dikriminalisasi, apalagi hutan yang tidak bisa berbicara, ya. Nah, ini penting ya. Ternyata melaksanakan standar HAM dalam proses pelaksanaan penurunan gas emisi karbon itu penting. Ah, tegas ya kebaruan Anda. Tawarkan kebaruan Anda. Lalu ceritakan struktur tulisan Anda secara singkat. Nah, itu di paragraf-paragraf terakhir ya. Menulis kesimpulan. Nah, setelah setelah tadi isi yang ditulis duluan, baru pendahuluan, baru menulis kesimpulan ya. Ada sistematikanya juga ya, tidak bisa sembarangan.
Jadi topik utama yang dibahas apa? Jangan jangan mengcopy paste argumentasi utama ya, tapi diparafrase. Ya, jadi topik yang dibahas apa, argumennya itu diparafrase, kemudian poin-poin dari temuan Anda apa. Nah, itulah yang menjadi struktur dari kesimpulan. Setelah tulisan Anda tadi sudah ya terlihat gambarannya, nah, sitasinya pun harus sitasi yang mempermudah, jangan mempersulit diri Anda ya. Kalau Anda menggunakan aplikasi sitasi seperti EndNote, Zotero ya, ProQuest, ini kalau data Anda hilang, dia bisa nge-backup data. Jadi Anda tidak perlu dua kali untuk mengetik lagi ya, karena sudah punya bank data sitasi dari aplikasi sitasi. Oke, itu ya tadi presentasi saya. Saya tanya dulu, ada yang mau dipertanyakan? Bisa dipahami tidak? Apa terlalu abstrak ya? Silahkan jika ada yang ingin didiskusikan atau nanti misalnya dalam proses penulisan ngechat saya juga bisa ya. Yo, silahkan. Siti Nurfatu Jannah punya kesulitan nggak selama nulis? Mbak Siti Nurfatu Jannah punya kesulitan nggak selama nulis? Kok kayaknya punya ibu tadi. Enggak, Kak. Gimana? Enggak ada kesulitan. Oke. Kalau nggak ada kesulitan selama nulis makalah, nulis artikel, berarti aman ya. Oke. Mbak Juwita, gimana Mbak Juwita? Pernah kesulitan nggak selama selama menulis makalah, selama nulis artikel? Ya, pernah nggak mengalami kesulitan? Sulit membangun ide, sulit berpikir, sulit cari referensi, misalnya gitu. Ada sih Kak, tapi lebih ke referensi ke ini ke AI. Ah, gimana nih? Maksudnya lebih ke AI? Ak- Kalau misalkan ada kesulitan gitu atau apa bisa ke ke AI-nya. Oke. Jadi AI bisa sangat membantu ya. Kalau Ananda Maulana, Kalau ulun sendiri Kak, paling cuma waktu sama fokus untuk menulis itu sendiri. Jadi oh, ada waktu khusus untuk ulun menulis. oke, baik-baik. Nah, berarti saya rasa aman ya, cukup ya. Kalau demikian, Bu, saya kembalikan dulu ke moderator ya, Bu ya. Oke. Silahkan, Pak. Cari ide kita ya, yang nanti kan kita nyari ide tulisan kita ya, yang perlu proses. Kemudian nanti apa yang Ibu Dokter Nur Hidayah sampaikan sangat jelas ya Bu bagi kami. Tapi waktu nanti mencobanya itu nanti kita pasti ada kendala. eh Supaya bisa membuat tulisan yang bagus itu loh Bu, yang PR-nya banget. Bukan sekedar hanya menulis asal selesai gitu ya. Eh, Sama yang saya apa nih alami ya Bu. Satu paragraf yang bagus itu bisa seharian mendapatkannya walaupun cuman separagraf doang karena kita maunya kan bagus. Nah, itu. Jadi bukan sekedar nulis kumpul. Nah, tuntutan untuk sebuah buku yang bisa kita sebarkan yang dibaca orang banyak ya tentunya kita juga harus punya tanggung jawab ya kan Bu. Bisa menulis yang baik. Nah, itu makanya saya ingin mahasiswa kalau cuma nulis buat saya, Ibu, di polio, makalah, ngumpul, tanggung jawabnya sekedar antar mahasiswa dengan dosen. Tidak ada push untuk berbuat lebih
baik dalam setiap kalimat yang dipilih. Dan itu bagi saya mahasiswa banget harusnya. Mahasiswa banget menuliskan sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan, yang menarik, yang bagus, bisa menyampaikan argumennya tadi ya Bu, menyampaikan argumennya, memilih argumen yang tepat, yang ada nilai-nilai sesuatunya lah buat kita sampaikan ke publik. Dan memang apa, perlu effort, yang perlu waktu, benar kata Ananda, perlu waktu khusus, perlu fokus, perlu tidak sembarangan lah ya mahasiswa semua, tidak sembarangan asal jadi ya tulisannya. Jadi kita perlu benar-benar merenungkan, memikirkan, membaca. Tadi banyak sekali sudah disampaikan oleh Ibu, link-link untuk bisa dicoba tuh untuk dimasuki, dipelajari dalamnya seperti apa, yang tentunya memudahkan kita untuk mendapatkan referensi, karena tentunya harus berbasis referensi ya. Jadi ada referensi yang harus kalian baca. Alhamdulillah ini kami memasuki minggu pertama Ibu, perkuliahan. Jadi sangat awal dibanding yang pertama kegiatan kita tahun kemarin. Jadi banyak revisi dari ulun memanage lah kelas ini supaya lebih baik, lebih efisien, lebih banyak waktu untuk bisa prepare. Mudah-mudahan juga hasil bukunya nanti lebih baik lagi. Jadi setiap tahun kita berusaha untuk lebih baik, lebih baik, lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya. Sangat senang Ibu kami mendapat arahan dari Ibu. Nanti pasti ketemu masalah Ibu dalam penulisan ya. Tapi kita jangan takut ya mahasiswa semua. Kita mencoba, kita belajar karena tugas akhir pun seperti itu. Skripsi seperti itu. Pendahuluan seperti itu. Nanti kalian akan terbiasa dengan hal itu, jadi akan lebih memudahkan sebenarnya untuk ke depannya. Apalagi kalau kalian nanti berniat, bercita-cita, bermimpi, kata kakak tingkat kemarin kan mau S2 nih, karena ada alumni kami yang S2, ada yang S3 Ibu, sekarang alumni di Politeknik. Jadi ilmu yang sekarang kita peroleh itu bekal yang kuat ya, bekal yang kuat untuk bisa kita bawa ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Jadi ini bukan sesuatu yang hanya sekedar belajar menulis, tidak, tapi menjadi modal besar buat kalian. Bagi orang-orang nanti yang sudah S2 pasti merasakan, wah untung udah punya ini, udah punya ini, udah punya ini, udah punya banyak peluru ya untuk bisa berjuang nanti di yang lebih tinggi lagi. Yang pasti yang jangan takut salah ya kan, kita mencoba sama-sama belajar, kita punya pendamping hebat ini Ibu Nur Hidayah dan Pak Dr. Noval yang membantu kita nanti, kita bertanya, misalnya kita ada kendala kita tanyakan ya Bu, misalnya kita mau diskusi ya kan, kita sangat mereka sama kita sangat open ya. Jadi kita punya pendamping yang luar biasa. Jadi kita manfaatkan kebersamaan kita dengan APSK. Kalian sungguh-sungguh lah ya, mahasiswa sungguh-sungguh menulis. Nanti kalau ada kendala dan sebagainya, bilang sama Ibu di mana kita perlu eh, apa diskusi lebih lanjut mungkin atau minta arahan. Ibu, kami terima kasih banyak untuk APSK. Nanti kami coba tuh link-linknya ya. Mahasiswa semua itu bekal kalian ya. Jadi kalian coba aja sekarang memasuki satu persatu pelan-pelan mumpung masih awal nih ya. Nanti mereka semester 4 Ibu sekarang. Semester 4. Iya, Jadi alhamdulillah. semester 5 nanti magang, mereka bikin laporan juga. Bikin laporan magang ya kan. Kemudian semester 6 tugas akhir. Nah, modal kalian sudah dimulai dari sekarang itu sesuatu banget. Jadi tidak buru-buru. Semua slow jalannya, cuman kalian bisa menikmati proses itu. Bagaimana kalian mendaftar di Apple Perpusnas? Daftar di situ ya. Kalian login di situ, bikin akun di situ. Jadi udah punya duluan. Sebelum tugas akhir udah punya login duluan, udah punya sumber banyak. Sebenarnya kami orang akuntansi, Ibu. Kami orang-orang akuntansi yang apa nanti tugas akhirnya tentang akuntansi, kita studi kasus, membuatkan laporan keuangan. Cuman ini karena tema mata kuliah kami adalah sistem manajemen mutu, ada kaitannya dengan lingkungan, dan kami juga menginginkan mahasiswa kami itu tahu bahwa kita sebagai generasi muda harusnya bisa pedulilah dengan masa depan bumi ini. Jadi tidak sekedar akuntansi saja yang ada di kepala kita, walaupun
Akuntansi hijau itu ada, akuntansi keberlanjutan. Nah, nanti mudah-mudahan ke depannya kita bisa bikin buku yang akuntansi hijau ke depannya. Tapi mungkin untuk semester 4 itu masih terlalu sulit untuk bisa sampai ke sana. Jadi kami mencoba yang lingkungan dulu, sudut pandang mahasiswa kami terhadap lingkungan yang mereka bisa pahami sebagai Gen Z, seperti apa mereka memandang dunia lingkungan mereka, bumi ini, dan sebagainya. Mohon arahan selalu dari APSK kepada kami. Mereka ini ya, mahasiswa semua pencinta lingkungan, sangat peduli lingkungan. Ibu Nur Hidayah, wah luar biasa. Pak Noval, wah luar biasa. Jadi mereka sejalan dengan SMM kita. Jadi kami merasa sangat relate lah dengan APSK. Tidak sekedar menulis buku, tapi memang orang-orang yang peduli dengan keberlanjutan lingkungan kita. Terima kasih banyak. Nanti jangan segan bertanya ya, mahasiswa semua, kalau ada yang ditanyakan. Ada merasa kesulitan, ada merasa selama pernah mereka menulis artikel, Ibu. Pernah mungkin ya, pernah nggak ya semester kalian? Kalau rasanya Ibu pernah lihat artikel yang bisa kalian tulis tuh yang akuntansi biaya atau anggaran dari Bu Monika? Pernah nggak? Nah itu kan nulis artikel tuh. Harusnya konsep yang dibikin juga seperti yang disampaikan oleh Ibu Nur Hidayah ini. Konsep penulisannya. Jadi arahan dari Ibu Nur Hidayah itu kayak langsung gini, dalamnya itu seperti ini loh harusnya kayak gitu. Dan itu belum tentu sebenarnya kami lakukan apabila kami melakukan menulis yang sebelum-sebelumnya. Yaitu sekedar menulis, tidak ada argumen, tidak ada apa ruhnya. Nah, itu yang PR kita utama ya mahasiswa semua. Kita memberikan ruh kita dalam tulisan kita tadi, memberikan argumen, dan tentu kata Ibu Nur Hidayah sendiri sudah menyampaikan itu tidak sebentar waktunya. Satu paragraf bisa cuma 1 hari, itu 1 hari 1 paragraf doang dapatnya. Jadi itu wajar ya. Waktu kita 1 semester, ini baru minggu pertama, jadi ulun rasa banyak waktu kita untuk bisa mulai menyiapkan diri untuk bisa mengumpulkan materi-materi, mengumpulkan artikel-artikel, membaca yang banyak. Kata Pak Dr. Nopal, membaca, menulis, meneliti itu 3 pasangan. 1 pasang yang tidak bisa dipisahkan, memang betul. Nanti dan itu mahasiswa banget ya, itu mahasiswa banget. Jadi membaca, menulis, meneliti itu mahasiswa banget sudah. Jadi eh, kita push kompetensi kita yang mungkin kita sebenarnya bisa menulis tapi kita simpan aja. Jadi kita ungkapkan, kita belajar menulis satu persatu kalimat kita tuliskan. Walaupun Ulun juga belajar juga Ibu. Alhamdulillah dengan APSK ini Ulun menulis beberapa chapter di beberapa buku APSK. Kemarin Ulun menulis tentang wanita Kalimantan. Jadi alhamdulillah itu juga dukungan APSK luar biasa yang membuat Ulun berani untuk mengemukakan pendapat dan mencari referensi sebanyak mungkin tentang wanita tersebut yang Ulun angkat. Dan itu bagi Ulun sebuah apa ya, dukungan untuk memotivasi diri untuk lebih baik terus dalam menulis. Karena kalau Ulun sendiri kadang menulis, ya menyuruh mahasiswa menulis ya tidak pas. Jadi Ulun harus menulis dulu. Walaupun apa banyak kekurangannya, tapi akan belajar terus. Nanti kalau ada lagi yang bisa ulun join di buku-buku APS, kalau nulis lagi. Itu effortnya luar biasa untuk mempush diri sendiri. Akhirnya menyampaikan pendapat itu ternyata tidak sembarangan ya mahasiswa. Ya, jadi kita menyampaikan pendapat ada basis datanya, ada referensinya, yang apa untuk membuat argumen tadi tidak asal berargumen gitu ya. Mungkin itu Ibu dari Ulun untuk menyemangati mahasiswa. Eh, Silakan Bapak Nova. Baik, baik, Bu. Siap, siap. Apa luar biasa. Tambahan dari Ibu Lea. Benar, kita sama-sama di Kalimantan, kita sama-sama satu roh, satu tarikan nafas akan kecintaan kita terhadap lingkungan dan daerah kita, kayak gitu. Emang paradigma ke depan ini adalah tidak mono tapi interdisipliner kayak gitu. Bagaimana
antar ilmu pengetahuan tuh saling berdialog dan saling bersentuhan kayak gitu. Tadi sempat dimention tentang akuntansi hijau, terus tentang lingkungan meskipun background prodinya eh, apa akuntansi dan seterusnya. Tapi kita tidak bisa menutup kemungkinan di luar keilmuan kita yang perlu kita juga aware, perlu kita juga perhatikan gitu kan. Apalagi saya sering berdiskusi dengan Ibu Lia bahwasanya ya di Kalsel kan udah banjir kan. Kemarin kayak tamparan keras untuk kita di Sumatera itu dan Aceh kayak gitu. Sama di Kalteng pun kita di Kalteng ya PSK home base kantornya itu juga kita mawas diri akan bahaya-bahaya kayak banjir ini kayak gitu. Eh, Tanggung jawab intelektual kita ya dengan memeras otak kita gimana bisa menemukan solusi ataupun setidaknya ide gagasan lah kayak gitu. Tapi begini mahasiswa-mahasiswa, jangan khawatir, kita akan bimbing dari sampai awal ya. Dari Bu Nur Hidayah biasanya menyiapkan judul besar, terus topik-topiknya juga udah disiapkan oleh Bu Nur Hidayah. Biasanya kayak gitu. Tapi nanti nggak tahu nanti berkembangnya kayak gimana. Tapi biasanya kayak gitu. Terus bahkan saya akan membimbing di bahkan emailnya kayak gitu. Terus namanya sampai minggu depan kita kita akan taktis taktis sekali kurang lebihnya seperti seperti ini ya. Jadi kita akan belajar eh, judulnya kayak gimana kayak gitu kan. Terus nama itu nama kapitalnya di depan kayak gitu. Terus nama institusinya nggak boleh disingkat kayak gitu. Terus emailnya kita kemarin nyoba email institusi, tapi Perpusnas ngedetect bahwa itu mahasiswa kayak gitu. Kita coba email 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 pribadi, tapi kayak ginilah gintingtampe@gmail.com kayak gitu ya. Eh, Kadang ada mahasiswa-mahasiswa baru itu kan ini sesampai sedetail itu nanti kita akan bahas. Jangan eh, ini email ini kalau di saya juga banyak belajar sama Bu Nur Hidayah kalau chat-chatan sama profesor luar negeri jarang pakai WA, jarang pakai LAN ataupun sejenisnya, pasti email. Sampai segitunya kita akan bahas minggu depan emailnya. Nggak punya email yang kadang ada kan, semisal Ginting Tampe Ganteng 19 atau kayak itu. Nah, itu sampai kita akan bahas. Jangan sampai ada diksi seakan-akan bercanda gitu. Kita buat seprofesional mungkin bahkan emailnya kayak gitu. Kita nggak tahu kan apa yang disampaikan Bu Lej betul. Kita nggak tahu ke depannya. Bisa jadi udah ada yang S2, S3, bisa jadi kepala desa, bisa jadi wali kota, bisa jadi anggota dewan dan seterusnya kayak gitu. Dan itu tidak menutup kemungkinan bahwa nama, email itu jadi apa? Jadi identitas dari mahasiswa-mahasiswi kayak gitu. Ini saya spoiler spoiler apa? Pertemuan minggu depan kayak gitu. Bahkan nanti per babnya eh, saya akan telatenin sampai sampai nanti tentang penulis ya, tentang penulis ini. Kan kadang ada yang punya CV tapi tentang penulis ini atau biografi ringkas penulis ini juga akan kita buat kayak gitu. Ini menarik, mahasiswa sudah punya biografi singkat itu luar biasa. Ini kan jarang-jarang mahasiswa dirapikan kayak gini kayak gitu. Nah, kalian nanti akan diarahkan ke sini kayak gitu. Bahkan prestasinya, identitas sebagai scholar ini akan kita rapikan betul-betul kayak gitu. Itu saja mungkin untuk hari ini kayak gitu. Kita ketemu minggu depan sambil minggu depan udah siapkan laptopnya masing-masing, catatannya masing-masing, kita udah praktek langsung ya. Tapi jangan khawatir sekali lagi tema dan lain-lain akan dikerucutkan nantinya. Jadi eh, begini, menulis itu bukan bukan apa ya?
bukan sesuatu yang menakutkan, tapi menulis itu jadikan kayak hobi saja. Kayak kalian ngechat WA itu ya eh, apa dengan kayak gitu diilmiahkan saja, nanti ada referensinya ya mirip-mirip kurang lebihnya seperti itu. Jadi nanti anggap menulis ini se-enjoy mungkin, tadi ya senikmat mungkin, cari tempat yang apa yang suasananya mendukung. Nah, nanti kita apa kita buat semenarik mungkin lah. Ini apa ya wasilah kita akan kecintaan kita kepada Kalimantan, kepada Indonesia itu juga. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup pertemuan yang mulia yang baik ini dengan lafal hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Amin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Lea, Ibu Nur Hidayah atas waktu dan kesempatannya, terus kepada mahasiswa-mahasiswi penerus bangsa, mahasiswa-mahasiswi yang dirindukan oleh peradaban saat ini. Terima kasih sekali. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu, Bapak, terima kasih banyak. Makasih banyak mahasiswa semua ya. Sampai jumpa lagi minggu depan. Sekali lagi kita ketemu. Terima kasih banyak Ibu, Bapak, terima kasih. Makasih banyak Ibu. Sama Ibu.